asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmatnya, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri majelis thalabul ilmi dalam rangka mencari ilmu, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu yang telah Allah sediakan kepada seluruh umat manusia. Tinggal kita sebagai manusia ini mau mengambil ilmu yang Allah sediakan atau tidak. Ketika kita mengambil ilmu itu berarti kita telah mengambil sesuatu yang harus kita ambil. Akan tapi ketika kita tidak mengambil ilmu itu berarti kita telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan kesadaran oleh Allah untuk menetapi thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama dan juga seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Remaja Masjid As-Shaleh yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah kita masih membahas hal yang sama dengan kajian yang kemarin, namun tentunya dengan materi yang kita lanjutkan, masih membahas tentang haji. Masih kita bahas tentang fikih haji dan umrah. Kemarin sudah kita jelaskan, Allah memberikan semua orang yang Islam suatu kewajiban yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu adalah rukun, yang namanya rukun itu adalah bagian paling penting dari segala hal. Bagian terpenting dari sesuatu itu namanya rukun. Salat, bagian terpenting dari salat namanya rukun salat. Puasa, bagian terpenting dari puasa namanya rukun puasa. Begitu juga Islam, bagian terpenting dari Islam namanya rukun Islam. Sebagai umat Islam yang benar, rukun Islamnya itu ada 5. Kalau kita menjadi umat Islam yang benar, rukun Islamnya ya 5. Kalau ada yang berbeda dari pengertian ini, berarti itu Islam yang tersesat, salah, Islam yang keliru, karena dia tidak memahami dengan apa yang difahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah menjelaskan kepada umat Islam, kepada umatnya, bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Atas sebagian ulama membuat satu kalimat khamsun min arkanil Islam. Ada 5 termasuk dari rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Haji bila mampu. Haji ini menjadi rukun Islam yang ke-5, khususnya bagi yang mampu. Kalau kita punya kemampuan namun tidak mau menunaikan haji, berarti ada yang tidak sempurna dari rukun Islam yang kita jalankan ini. Berarti kita melakukan salah satu hal yang menyelisihi
apa yang diperintahkan oleh Allah Rasul. Orang yang mampu haji maka dia wajib mengerjakan haji. Qadarullah kita hidup di Indonesia sekarang, kalau jenengan punya tabungan haji, nabung sekarang nabung haji dengan tabungan sebanyak 25 juta rupiah, kemudian dapat yang namanya nomor porsi haji. Beberapa minggu yang lalu ada teman yang dari Pati insyaallah itu mendaftarkan haji 2 minggu kemarin, dapat perkiraan berangkat hajinya 2095. Seberapa kurang 2095 berarti berapa tahun? 72 tahun. Daftar umurnya 72 tahun. Kalau secara hitung-hitungan kayaknya nggak masuk akal. Kalau secara hitung-hitungan manusiawi, nunggu 72 tahun ini kayaknya nggak masuk akal. Orang bisa nabung haji seperti itu kan biasanya usia di atas 30-40 tahun. Nah, ditambah 70 tahun 110 tahun lagi tekan kok. Berat. Cuman karena yang namanya haji ini betul-betul panggilan dari Allah, Allah memberikan suatu keajaiban bagi kita yang betul-betul berniat untuk melakukan ibadah haji tersebut. Ya, mudah-mudah saja. Allah itu wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu ketika menghendaki sesuatu terjadi, maka Allah cukup mengatakan kun, sehingga sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan banyak orang-orang yang pada awalnya secara kemampuan finansial nggak mampu haji, tapi Allah qadar bisa berangkat haji. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tidak lama lagi kita diqadar oleh Allah bisa mengerjakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Doain haji tak? Ada yang nggak pengen haji? Ini sing malas. Umpama sasi bulan depan, ini sing ngajak umrah bener. Guys. Umpama bulan depan Christmas dijak umroh. Reklah orang piknik, reklahe langsung berangkat umroh. Sing do berangkat Christmas bulan depan diajak rihlah ke tanah suci untuk mengerjakan ibadah umroh. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mewujudkan. Amin. Siapa tahu hati-hati oleh undangan Sekolah Raja Salman. Undangan Sekolah Raja Salman kemudian kita berangkat. Allah alam, bisa-bisa saja. Haji ini yang wajib itu hanya 1 kali seumur hidup. Yang sudah pernah melakukan ibadah haji, ya berarti kewajiban hajinya sudah gugur, kecuali kalau dia mengerjakan hajinya di saat masih belum balik. Kalau belum balik kemudian mengerjakan ibadah haji, berarti kewajiban hajinya belum gugur. Orang yang belum balik, anak yang belum balik mengerjakan ibadah haji, maka pahalanya menjadi pahala untuk orang tuanya. Anak kecil belum balik ikut haji, yang dapat pahala adalah orang tua, karena anak-anak itu belum punya tanggungan dosa maupun pahala, sehingga pahala itu ditransfer ke orang tuanya. Begitu juga kewajibannya. Anak-anak ketika mengerjakan ibadah haji belum menggugurkan kewajiban dia untuk berhaji, sehingga ketika nanti dia sudah dewasa, kemudian dia mampu, ya istita'ah,
dia berkewajiban untuk mengerjakan haji lagi. Begitu juga dengan umroh. Umroh pun sama. Umroh pun juga wajib, dan wajibnya itu hanya sekali. Dan kalau kita mengerjakan haji itu otomatis digandeng dengan yang namanya umroh. Haji dan umroh itu selalu digandengkan. Tapi kalau mengerjakan umroh belum tentu mengerjakan haji. Tapi kalau haji pasti mengerjakan umroh. Nanti kita bahas kenapa kok harus ada digandeng haji dan umroh itu digandeng. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada yang tahu surat apa ayat berapa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bulan depan silahkan dicari, ditulis ayat itu. Ditulis wa atimmul hajja wal umrata lillah. Boleh. Yang bawa catatan tuh? Baca catatan ya? Kita catatan itu tulis. Apa itu ilmu fil kitab? Ikatlah ilmu dengan menulis. Adib, aksa. Kalau ngasih bawa buku, baca catatan. Baca catatan. Yang putri-putri juga sama. Karena kita kemampuan mengingatnya itu sudah tidak sehebat orang-orang terdahulu, tidak sehebat ulama-ulama terdahulu. Kemarin juga sudah sedikit kita jelaskan tentang syarat wajib haji. Ada itu Islam, berakal, balik, merdeka, artinya bukan seorang budak, kemudian mampu. Mampu itu dalam artian mampu dari sisi bekal, mampu dari sisi badan, mampu kendaraannya, kemudian ada rasa aman, Kalau perempuan ditambah, yaitu ditemani oleh suami atau mahramnya, kemudian tidak dalam masa iddah. Kemudian juga mampu itu juga diartikan keluarga yang ditinggalkan juga tidak kekurangan. Ketika seseorang itu mampu mengerjakan haji tapi menghabiskan uang yang ada di rumah, sehingga yang di rumah sudah keteteran, maka berarti itu belum masuk di kategori mampu untuk berhaji. Duit 100 juta atau duit 300 juta, dia melakukan haji yang namanya haji furoda. Haji furoda. Haji furoda itu biasanya kalau yang di umroh itu bayar tahun itu, berangkat tahun itu, cuman biayanya berkali-kali lipat dibandingkan yang haji biasa. Ongkosnya sekitar 300-an juta ya. Bayar sakui, bayar kui, langsung angkat tahun. Ketika dia bayar mampu bayar 300 juta, tapi yang di rumah itu rakurusan, ya berarti nggak boleh, malah justru tidak diperbolehkan untuk berangkat haji. Kemudian sekarang akan kita bahas pembahasan selanjutnya, yaitu syarat sahnya haji. Di syarat wajib haji, syarat sahnya haji sekarang. Syarat sahnya haji yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal. Di Islam dan berakal itu selain menjadi syarat wajib haji juga menjadi syarat sahnya haji. Jadi orang yang Islam itu baru sah hajinya. Ada orang yang belum masuk Islam tapi dia jajal melakukan haji, maka dia ibadah hajinya tidak sah. Kemudian ada seorang yang secara akalnya kurang, dia gila, kemudian mengerjakan ibadah haji, maka hajinya juga tidak sah. Jadi dua syarat ini menjadi syarat sah maupun syarat wajib haji. Kemudian yang ketiga syarat sahnya haji adalah menepati yang namanya miqat zaman. Miqat zaman. Apa itu miqat zaman?
batasan waktu untuk mengerjakan haji. Di surat Al-Baqarah Allah katakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pelaksanaannya di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Jadi nggak boleh asal aku daripada pas mendekati korban boleh haji ruwet, mending boleh haji pas bulan Muharram umpamanya. Wah, berarti malah pas itu gawe waktu dewe. Ketika dia melaksanakan ibadah hajinya tidak pada waktunya, berarti hajinya tidak sah. Kapan itu bulan-bulan haji? Bulan haji itu mulai dari tanggal 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah. Kapan itu bulan-bulan haji? Tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di 2 bulan 10 hari. Bulan-bulan haji cuma 2 bulan 10 hari. Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya haji adalah yang keempat, syarat sahnya haji adalah memenuhi miqat makan. Miqat makan. Miqat makan itu artinya adalah batas waktu untuk melakukan permulaan ibadah haji. Batas tempat untuk miqat makan artinya batas tempat untuk melakukan permulaan haji. Batas tempat untuk melakukan permulaan ibadah haji. Ada miqat namanya Yalamlam, ada yang miqatnya di Bi'ru Ali. Biasanya kalau yang di Indonesia yang di kloter awal itu biasanya menuju ke Madinah dulu, kan nanti dia miqat makannya dari Bi'ru Ali atau nama lainnya adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah. Yang di Indonesia itu di Bir Ali. Ya, sebenarnya lafaz secara bahasa Arabnya adalah Bi'ru Ali. Bir itu artinya sumur. Sumur Ali. Itu nama lainnya adalah Dzulhulaifah. Itu bagi yang hajinya berawal dari Madinah dulu. Ke Madinah dulu, kemudian dari Madinah berangkat ke Mekah. Berbeda dengan yang hajinya kloter-kloter akhir. Dia tidak ke Madinah dulu, tapi dia langsung jujuk ke Mekah. Maka miqatnya di mana? Yalamlam. Dan Yalamlam itu letaknya adalah ketika dia sedang berada di atas pesawat. Makanya biasanya ada yang miqatnya di Yalamlam itu dia ketika di embarkasi haji dia sudah mulai memakai pakaian ihram. Dia sudah memakai pakaian ihram. Jadi miqat zaman, miqat makan itu adalah tempat atau waktu untuk memakai pakaian ihram atau meniatkan untuk haji atau umroh. Kalau umroh tidak perlu miqat zaman, karena umroh itu kapan saja bisa. Tapi kalau haji itu waktunya tertentu. Kalau haji butuh namanya miqat zaman, tapi kalau umroh tidak perlu yang namanya miqat zaman.
ibadah haji dan ibadah umroh itu pelaksanaannya selalu beriringan. Ibadah haji pasti diiringi dengan ibadah umroh. Nah, berdasarkan periringan antara haji dan umroh ini, haji dilaksanakan dengan tiga cara. Tiga cara melaksanakan haji. Dan boleh kita memilih dari salah satu dari tiga cara haji ini. Yang pertama ada namanya haji ifrad. Yang pertama ada namanya haji ifrad. Ifrad itu kalau secara bahasa dari kata farada, menyendirikan. Haji dan umroh itu disendirikan. Praktek haji ifrad adalah dia meniatkan haji saja ketika ihram dan mengamalkan haji saja, kemudian pelaksanaan umrohnya setelah dia melaksanakan haji. Nah, ini biasanya dilaksanakan oleh yang kloter-kloter terakhir. Haji ifrad ini menyendirikan antara haji dan umroh. Artinya haji itu dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian haji dilaksanakan terlebih dahulu di bulan haji ifrad. Ini haji dilaksanakan terlebih dahulu, dilaksanakan di bulan haji, yaitu bulan haji apa tadi? Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian dia melakukan umrohnya setelah melaksanakan haji. Nanti setelah dia selesai ritual haji, jadi selesai melakukan melempar jumroh ula wusta aqobah 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah di hari tasyrik. Setelah itu baru dia melaksanakan umroh. Ini yang dinamakan haji ifrad. Jadi yang di bulan haji itu hanya ihram untuk haji tok. Nah, untuk praktek haji ifrad ini tidak ada dam atau hadiyu. Apa itu hadiyu atau dam? Yaitu denda atau hadiah berupa sembelihan hewan, baik itu unta ataupun kambing. Dam. Kemudian yang kedua, cara ibadah haji yang kedua adalah namanya haji qiran. Qiran itu dalam secara lugah artinya adalah gandeng. Qiran ya. Qiran gitu. Haji qiran, haji qiran. Qiran itu artinya gandeng. Gandeng. Apa yang digandeng? Umrah dan haji. Kalau yang ifrad tadi disendirikan. Pas bulan haji hanya ibadah haji tok. Untuk yang haji qiran ini dua-duanya itu digandeng, dilaksanakan bersamaan. Yaitu meniatkan umrah dan haji sekaligus dalam sekali ihram. Dalam sekali ihram. Ketika datang itu ihram, niatnya untuk haji dan umroh. Jadi baik haji dan umrohnya dilaksanakan dalam sekali ihram, dilaksanakan di dalam bulan haji. Dan untuk haji qiran ini diwajibkan untuk menyembelih dam atau hadiyu. Hadiah. Untuk haji ifrad tidak ada kewajiban menyembelih dam. Kemudian yang ketiga, haji yang ketiga yaitu namanya haji tamattu. Tamattu itu kalau secara bahasa artinya bersenang-senang. Haji tapi senang-senang, ini maksudnya.
Senang-senang ini kaitannya dengan antara suami dan istri biasanya. Nah, nggak perlu dijelaskan secara detail dulu. Praktek haji tamattu ini caranya adalah berniat untuk melaksanakan umroh saja di bulan haji, umroh tok pas bulan haji ketika awal kedatangan. Setelah itu tahallul itu apa? Lukar. Kemudian ketika mendekati hari Arafah, dia berihram lagi untuk melaksanakan haji. Jadi kalau haji qiran dan haji tamattu, haji dan umrohnya di bulan haji, tapi kalau haji ifrad yang di bulan haji hanya haji, umrohnya di luar bulan haji. Nah, kalau haji tamattu di waktu awal dia berihram untuk mengerjakan umroh saja di bulan haji, lalu melaksanakan tahallul, lalu bertahallul, lukar itu biasanya dengan cara memotong sedikit rambutnya, kemudian melepas pakaian ihramnya, ganti pakaian biasa. Kemudian berdiam di Makkah, kemudian ketika mendekati hari Arafah, dia berihram lagi untuk haji. Hampir sama dengan qiran, tapi kalau qiran langsung satu kali ihram, niatnya untuk haji dan umroh. Tapi kalau tamattu ketika awal pas di dalam bulan haji, dia berihram untuk umroh tok, kemudian setelah selesai umroh dia bertahallul, kemudian mendekati hari Arafah baru ihram lagi untuk haji. Dan untuk haji tamattu ini juga ada kewajiban membayar dam. Biasanya damnya untuk haji tamattu adalah seekor kambing. Kalau tidak mampu, bisa diganti dengan puasa 3 hari di dalam bulan haji plus 7 hari ketika sudah kembali dari haji. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ada ijma', kesepakatan para ulama bahwa boleh bagi kita untuk memilih salah satu dari 3 cara manasik tadi. Mau ifrad ya boleh, mau tamattu juga boleh, mau qiran pun juga boleh. 3-tiganya diperbolehkan, tapi harus dipilih salah satu. Tidak bisa mengerjakan 3-tiganya, karena nggak mungkin, harus memilih salah satu. Kita ulang lagi. 3 tata cara manasik haji itu ada 3. Apa saja? Yang pertama haji ifrad. Ifrad itu di bulan haji yang dikerjakan adalah ibadah haji tok. Kemudian umrohnya dilaksanakan kapan? Setelah ibadah haji selesai, setelah ritual haji selesai. Kemudian kalau yang kedua, tata cara manasik haji adalah haji qiran. Kalau ifrad tadi artinya apa? Secara bahasa ifrad dewi, menyendirikan. Ada kata benda mufrad. Mufrad itu berarti kata benda bentuk tunggal. Ifrad itu sendiri, menyendirikan. Pas bulan haji main haji tok. Kemudian yang kedua qiran. Kalau qiran secara bahasa artinya apa? Gandeng kok. Gandeng. Qiran apa tadi? Qiran secara bahasa artinya apa? Gandeng. Gandeng.
Yang digandeng apa? Umroh. Yang digandeng apa? Haji dan umroh. Yang gandeng berarti kan dua. Ada dua hal yang digandeng. Aku iki sapa gandeng sapa? Nah, berarti yang digandeng itu apa? Apa? Haji dan umroh. Sekali ihram untuk dua niat. Makanya lafaz ihramnya kalau untuk haji kiran labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Kalau untuk haji ifrad ketika mau haji labbaik Allahumma hajjan. Ketika nanti setelah selesai haji dia ihram lagi dengan lafaz labbaik Allahumma umratan. Kemudian yang ketiga, tata cara manasik haji yang ketiga adalah haji apa? Yang ketiga apa? Apa ya? Ifrad, qiran, terus yang ketiga apa? Oh, nggak sadar. Apa tadi? Apa Arin tadi? Apa masalah nggak? Bener ya udah. Yang ketiga apa tadi? Apa tadi nak? Yang ketiga, yang pertama ifrad, yang kedua qiran, yang ketiga tamato. Ifrad, qiran, tamato. Ifrad secara bahasanya menyendirikan, duduk, ya. Dua, qiran artinya gandeng. Di satu niat ihram, satu kali ihram untuk dua niat haji dan umroh. Kemudian yang ketiga tamato, umroh dhisik, kemudian tahallul. Umrohnya di bulan haji, kemudian tahallul, kemudian ketika mendekati hari Arafah ihram lagi untuk haji. Di antara tiga ini yang tidak punya kewajiban membayar dam adalah apa? Yang mana? Di ifrad, qiran, tamato. Di antara tiga ini yang tidak ada kewajiban membayar dam, tidak ada kewajiban menyembelih dam, haji, ifrad. Sing ora ana kewajiban haji, yang tidak ada kewajiban membayar dam yaitu haji ifrad. Yang berkewajiban membayar dam apa? Dua, haji qiran sama haji tamato. PR-nya tadi mencari ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tulis dulu ketrik dicek. Ayo, kok baik ini. Harus ketemu ya, jadi ditulis suratnya, ditulis ayatnya, ditulis pas lafaz itu saja. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ketemu? Saya kira nek boleh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Insyaallah sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mampukan diri kita semuanya untuk mengerjakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Banyak salahnya Quran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.